PT First Pacific Mining ini saat ini statusnya adalah operasi produksi dengan memiliki luas konsesi itu kurang lebih 1000 hektar lebih, dan itu konsesinya itu berada di kawasan Kars Gua Bokimaruru dan Danau Legailol. Jadi dua situs pentingnya orang Sagea itu berada di atas. Dan izin First Pacific Mining ini juga ini tumpang tindih dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan Bokimaruru sebagai kawasan geopark. Jadi dia tumpang tindih nih benarnya kawasan ini. Geopark yang dimaksud seperti apa yang didefinisikan dalam berita acara keputusan Bupati Halmahera Tengah. Sebuah wilayah geografis yang memiliki situs warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya. Dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan membangun ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Digunakan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. Secara tegas kami menolak aktivitas pembangunan kawasan industri di Kampung Sagea. Nah, kenapa kami menolak? Yang pertama bahwa kawasan ini adalah kawasan kars yang sebagian besar adalah memiliki sebaran mata air, dan ini menjadi satu-satunya sumber mata air. Apalagi di sini ada sungai besar, dan itu sungai ini berasal dari kawasan kars. Artinya kawasan kars di Kampung Sagea ini menyimpan deposit air yang besar, dan itu untuk keberlangsungan hidup masyarakat Sagea. Dengan adanya pertambangan maupun kawasan industri pengolahan nikel di sini, tentu itu mengganggu ekosistem kars yang ada di sini. Hal ini mengindikasikan rencana tata ruang yang abai terhadap aspek ekologi dan penilaian topografi kewilayahan yang buruk. Bentang alam kars di Sagea diklasifikasikan menjadi dua: exokars, seluruh wilayah yang berada di luar gua; geosite kars Bokimaruru, Telaga Legailol, termasuk bagian morfologi kars dari kawasan bentang alam kars Bokimaruru. Danau Yonelo merupakan dolina yang dikelilingi oleh kerucut-kerucut kars. Dimanfaatkan masyarakat menangkap ikan bandeng dan mencari kerang yang sudah ditekuni secara turun-temurun. Selain perkebunan kelapa dan pala di sekitarnya, terdapat pula beberapa situs pusaka warisan budaya yang dikeramatkan. Hamparan vegetasi hutan alam di atasnya berfungsi sebagai penahan air. Catatan Critical Ecosystem Partnership Fund menyebutkan ekosistem hutan alam di Sagea merupakan satu dari 3 wilayah yang ditetapkan sebagai bagian dari koridor Key Biodiversity Area di Maluku Utara yang masuk dalam garis Wallacea. Tentunya memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Terdapat sejumlah spesies endemik, beragam jenis burung paruh bengkok di wilayah ini.
Di antaranya kakatua putih, nuri, serindit, dan perkicim yang sangat bergantung pada konservasi di wilayah tersebut. Endokars, wilayah yang ada di dalam gua, geosite Gua Bokimaruru. Terdapat 3 gua yang telah teridentifikasi, Gua Bokimaruru, Gua Legaelol, dan Gua Meoblol. Gua Bokimaruru merupakan kandidat gua terpanjang di Indonesia. Dari hasil jelajah sejauh 8 km belum juga berujung. Selain eksotik, geosite Bokimaruru juga menyimpan deposit air bawah tanah dalam jumlah banyak. Tim ekspedisi dengan tagar Halteng Geotourism menyebutkan dari pola singkapan kars terhubung dengan Halmahera Timur, terlihat aliran air permukaan satu jalur bawah tanah dengan segmen Bokimaruru. Di Sagea terdapat ratusan mata air, sungai kecil dan 2 sungai besar. Sungai yang mengalir dari kawasan Kars ke pemukiman adalah Sungai Sagea. Sungai ini sangat vital, dimanfaatkan sebagai sumber air baku masyarakat. Sialnya, mahakarya agung ini tengah terancam rusak oleh industri ekstraktif. PT First Pacific Mining tidak sendiri. Terdapat 9 konsesi di Weda Utara, 2 iup eksplorasi batu gamping, 6 iup operasi produksi nikel, dan 1 kontrak karya Weda Bay Nickel dengan konsesi mencakup Halmahera Timur. Halmahera Tengah dibebankan 19 iup dan 5 wilayah izin usaha pertambangan, bahkan pulau-pulau kecil terluar, tak lepas dari proses eksploitasi nikel. Semuanya terintegrasi dengan pusat kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park, proyek strategis nasional. Ekspansi industri ekstraktif skala korporat mengandung daya rusak yang begitu masif pada ekosistem hutan alam, pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang belum signifikan mengalami alih fungsi. Apakah ini yang melatari mengapa pemerintah daerah Halmahera Tengah melalui PJ Bupati mencabut landasan regulasi yang telah menetapkan geosite Bokimaruru dan sekitarnya sebagai kawasan prioritas pengembangan geopark? Ataukah memang ada usulan perubahan rencana tata ruang yang lebih adaptif dengan tren investasi keruk saat ini? Ataukah untuk menyelesaikan problem tumpang tindih peruntukan kawasan? Analisis dampak yang disajikan melalui berbagai dokumen perusahaan dapat dirujuk, namun ini hanya sisi angka dari hitungan teknokrat. Risiko-risiko sedimentasi untuk semua tahapan tidak secara jelas teridentifikasi dalam hal dampak-dampak dari deforestasi dan penggunaan lahan lainnya, dan dalam hal kedekatan pada daerah-daerah yang sensitif secara ekologis dan terlindungi. Sudah lazim yang terjadi
pada usaha pertambangan adalah limpasan material tambang yang tersedimentasi pada sungai-sungai sebagai akibat dari pembukaan hutan di wilayah hulu dan area resapan air. Dampak lanjutan dari hal itu, banjir melanda pemukiman desa dan menyusut serta keruhnya sumber air bersih adalah dampak yang tak bisa dihindari. Kabar buruknya, hal ini telah melanda wilayah ekosistem di Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara. Keruhnya aliran sungai Sagea hingga ke kawasan ekosistem Kars, Gua Boki Maruru pada 12 Agustus 2023 silam adalah peristiwa yang dapat menjelaskan semuanya, dan ini bukan kali pertama. Selain permasalahan ekologis, industri ekstraktif juga tengah menggiring warga setempat pada praktek komodifikasi tanah dan lahan pertanian. Bahkan, mereka yang tidak melepas hak kelolanya terus didesak. Suatu situasi yang tengah membelit Mina dan Husni. Kalau jatah itu aku bilang, dulu tanya begini apa? Setelah urus lah, aku cuma mau tanya, belum ukur. Mau kata itu bukan ngomong urusan. Kalau saya mau ukur, saya mau kasih tahu pengen bikin apa, mau kemarin mau tanya mau bikin apa. Kalau saya mau ukur, bahasa sampai penghuni itu, ini saya belum ukur kemarin sampai mau bikin apa. Memang PT First Pacific Mining ini sudah ini mungkin tahap ketiga yang melakukan pembebasan lahan ya. Waktu itu sekitar tahun 2012-2013 untuk tahap pertama, kemudian tahap kedua ini pada tahun 2022 akhir. Jadi memang masyarakat tanah lahan dan kebun masyarakat itu dibeli murah oleh perusahaan PT First Pacific Mining ini. Jadi masyarakat itu dihadapkan dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, misalnya 12.500. Bahkan pada tahun 2012-2013 itu seharga Rp9.000. Dan ini masyarakat tidak bisa menolak. Jadi masyarakat juga pasrah terhadap harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Harusnya ya harus ada dialog dan negosiasi. Kemudian kebanyakan masyarakat di Desa Sagea ini dan Desa Kia yang berada di kampung ini itu tidak tahu tentang peruntukan tanah mereka dibeli. Jadi memang perusahaan itu tidak melakukan proses-proses istilahnya memberikan sosialisasi dan menginformasikan kepada masyarakat apa rencana pembangunan mereka di kampung ini. Jadi mereka cuma beli-beli, bahkan di luar konsesi mereka beli. Hitung tanaman saja, jumlah tanaman, cuma tanya, kebun tanaman berapa? Pala tanam berapa? Cuma tanya begitu. Ini kalau dong pi di rumah ulang-ulang kalau kami mau tuh so tarada ini. Cuma karena kakak tidak mau, karena ingin mau bikin toh. Itong lihat tumpi anak-anak di masa depan. Pertanyaannya, masa depan seperti apa yang hendak diwariskan kepada generasi mendatang jika sektor produksi kampung untuk kebutuhan subsisten saja tidak ditunjang, justru dilumpuhkan demi investasi kotor yang temporer, namun meninggalkan kerusakan yang tak terpulihkan? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin dapat dijelaskan oleh sebagian warga di 3 desa yang disebut Ring 1 dari mega proyek Industri Nasional Indonesia Weda Bay Industrial Park.